Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatima dengan NIM 20050974016 dari kelas PTIB 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model infrastruktur jaringan. Pengertian: jaringan komputer atau himpunan interkoneksi sejumlah komputer atau autonomous atau otonom dan mandiri. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan dibangun dengan kombinasi konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk menciptakan sistem yang dapat beroperasi secara terus-menerus. Dimungkinkan juga untuk memiliki jaringan perangkat yang menggunakan kombinasi teknologi kabel dan nirkabel. Perangkat jaringan berkomunikasi melalui media transmisi kabel atau nirkabel. Jaringan dapat diatur ke pribadi atau publik. Jaringan private biasanya memerlukan user untuk memasukkan kredensial untuk mengakses jaringan. Biasanya ini diberikan secara manual oleh administrator jaringan atau diperoleh langsung oleh pengguna melalui kata sandi atau dengan kredensial lainnya. Jaringan publik seperti internet tidak akan membatasi akses. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya atau khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Berikut adalah jaringan komputer yang terpusat dan jaringan komputer terdistribusi. Kemudian jenis-jenis jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis terbagi menjadi 4, yaitu PAN atau Personal Area Network, kemudian LAN atau Local Area Network, yang ketiga MAN, Metropolitan Area Network, yang keempat WAN atau Wide Area Network. PAN atau Personal Area Network. PAN adalah kepanjangan dari Personal Area Network yang merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi karena jangkauannya sangat dekat, kurang lebih 10 meter. Berbagai perangkat di dalam PAN dapat saling terhubung satu sama lain dan juga dapat terhubung pada jaringan LAN. Meskipun perangkat dapat saling terhubung ketika ingin terhubung ke internet, hanya komputer yang dapat disambung secara langsung seperti pada mouse, wireless, keyboard, speaker, Bluetooth, dan komputer. Local Area Network atau LAN. LAN merupakan jaringan yang menggunakan perangkat dalam jarak yang relatif pendek. Dalam jaringan TCP atau IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal, karena LAN juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. Contoh dari LAN seperti pada laboratorium komputer. MAN adalah singkatan dari Metropolitan Area Network, yang merupakan jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk menghubungkan jaringan, maka jaringan MAN yang digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. WAN adalah singkatan dari Wide Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang terbesar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN seperti internet tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya terbagi menjadi dua, yaitu intranet dan internet. Intranet ini digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi termasuk result dalam wilayah jangkauan yang terbatas secara internet. Sedangkan internet adalah jaringan yang mencakup seluruh dunia, merupakan jaringan yang terbentuk dari kumpulan WAN yang bersatu. Jaringan internet memungkinkan komputer kita berkomunikasi dengan komputer lain di seluruh dunia asalkan terkoneksi. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada RDD-Hawk
ADD Mode digambarkan sebagai jaringan peer-to-peer yang juga disebut dengan Independent Basic Service atau ABSS. Ad hoc mode digunakan untuk membentuk jaringan ketika wireless infrastruktur tidak tersedia dan layanan seperti client server tidak diperlukan. Yang kedua, infrastruktur. Infrastruktur menyediakan atau wireless LAN memiliki SSID atau Service Set Identifier sebagai nama jaringan wireless tersebut. Dengan adanya SSID, wireless LAN itu dapat dikenali. Pada saat beberapa komputer yang terhubung dengan SSID yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan infrastruktur. Topologi jaringan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada topologi bus, topologi ring, star topologi, extended star topologi, hierarchical topologi, dan mesh topologi. Topologi bus memiliki kelebihan yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Kemudian penambahan client atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan topologi ini sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Namun terdapat kekurangannya. Yang pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Kedua, proses sending atau mengirim dan receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi ini sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi start memiliki kelebihan. Yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kedua, bersifat fleksibel. Ketiga, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Keempat, kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya yaitu, pertama, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Kedua, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring, kelebihannya yaitu, satu, memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus. Kedua, mudah diimplementasikan. Ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Keempat, biaya instalasi cukup murah. Terdapat kekurangannya yaitu, yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Ketika jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Keempat, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Topologi mesh memiliki kelebihan. Yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Ketika keamanan pada topologi ini dibilang sangat baik. Namun kekurangannya yaitu, yang pertama, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. Kedua, membutuhkan banyak kabel. Ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Jaringan ini merupakan jaringan transmisi data yang pertama, berarti jaringan kabel memanfaatkan adanya kabel. Kabel yang digunakan adalah kabel jaringan UTP RJ45 yang melalui proses clamping perangkat penghubung tersebut, yaitu menggunakan hub dan juga switch. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Wireless network merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas datanya, yang berarti tanpa menggunakan kabel. Dan jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast atau 1 ke 1. Unicast adalah metode pengiriman data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP atau point to point. Dengan kata lain, dilakukan antara satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Yang kedua, multicast atau 1 ke grup. Multicast adalah metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Kemudian broadcast 1 ke semua. Broadcast adalah metode pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.